Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi atau teorema tentang limit. Sekarang kita masuk limit fungsi aljabar. Dalam limit fungsi aljabar sendiri sebenarnya seperti kita mengerjakan fungsi jika nanti ada di beberapa kasus. Kemarin kita bicara tentang limit x mendekati a dari fx, misalkan seperti ini. Kalau seumpama kasus yang pertama hasilnya bukan 0 per 0, maka itu sudah jadi hasil, langsung dia jadi hasil. Kemarin ada keterangan ketika ada 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0, 4 dibagi 0 hasilnya tak terhingga. Sedangkan ketika 0 bagi 0 ini ya nggak boleh. Nah, ketika nanti hasilnya selain 0 per 0, boleh misalkan hasil angka langsung, hasil 0 atau hasil tak terhingga, maka nanti dia sudah jadi hasil dari penyelesaian limit tadi. Tapi kasus yang kedua, jika hasilnya adalah 0 per 0, maka kemarin sudah saya singgung sedikit juga, penyelesaiannya ada 3. Yang pertama, sebenarnya ada lagi yang lain tapi umumnya kita gunakan 3 ini. Yang pertama kita faktorkan, yang kedua dengan cara dikalikan dengan sekawannya, jika bentuk akar. Yang ketiga bisa dengan dalil L'Hospital atau kita gunakan konsep turunan. Tapi sebenarnya yang ketiga ini nanti digunakan di bab selanjutnya, yaitu tentang turunan sendiri, tentang aplikasi dari turunan. Tapi untuk yang 1 sama 2 kalian harus pahami kasusnya. Misalkan ada soal limit x mendekati 2 dari contohnya x kuadrat dikurangi, misal di sini adalah 3x ditambah 2, sedangkan yang bawah adalah x kuadrat ditambah, misal di sini saya kasih keterangan 2x dikurangi 8. Maka untuk menyelesaikannya kita faktorkan. Jika memang difaktorkan tidak bisa, kita gunakan konsep yang kedua. Konsep yang kedua itu biasanya dilakukan ketika muncul bentuk akar. Sekarang kita hitung di sini limit dari limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat plus 2x min 8. Kita faktorkan, kita sambil mengingat ini ada limitnya dulu, limit x mendekati 2. Yang atas kita faktorkan x kuadrat, itu kita faktorkan x sama x. 2 bilangan kalau saya jumlahkan hasilnya min 3, kalau saya kalikan hasilnya 2, itu adalah min 2 sama min 1. Selanjutnya yang bawah kan x kuadrat plus 2x min 8, berarti depannya x sama x. Selanjutnya kalau saya kalikan hasilnya min 8, kalau saya jumlahkan hasilnya 2, berarti angka tadi adalah min 2 sama 4. Kalau saya jumlahkan min 2 tambah 4 kan hasilnya 2, min 2 kali 4 hasilnya min 8. Setelah diketahui sebenarnya pembuat nolnya adalah di sini. Ketika ini sudah hilang pembuat nolnya, maka nanti efek 0 per 0 tadi akan hilang. Maka ini kita sederhanakan. Kalau ini saya sederhanakan, maka tinggal yang belakang, maka nanti jadi limit x mendekati 2
dari X min 1 per X plus 4. Ini kan sudah kita selesaikan langsung, sudah bisa. Karena kalau kita masukkan, maka nanti dia hasilnya bukan 0 per 0. Jadi setelah langkah ini nanti, setelah itu baru A itu berarti pendekatan dari X tadi disub ke fungsinya. Setelah kita masukkan tadi ke limitnya tadi atau ke fx-nya tadi. Setelah itu kita masukkan ke situ, berarti jadinya adalah 2 dikurangi 1 per 2 ditambah 4. Maka 2 kurangi 1, 1, 2 tambah 4 hasilnya 6. Maka ini hasil dari limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 3X plus 2 per X kuadrat plus 2X min 8. Hasilnya adalah seper 6. Contoh yang kedua. Diketahui limit X mendekati 3 dari 9 min X kuadrat per 4 dikurangi akar X kuadrat plus 7. Ini kuadrat. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalau kita faktorkan, yang atas mungkin bisa kita faktorkan, yang bawah itu ada muncul akar. Dia bukan bilangan kuadrat, maka ketika kita faktorkan akan terlalu sulit atau mungkin kita jabarkan agak lebih lama. Maka kita kalikan sekawannya. Sekawan dari apa? Sekawan dari bentuk akar tadi. Karena nanti tidak menutup kemungkinan bentuk akar juga di atas. Kalau mungkin kita belajar perkalian sekawan di SMP dulu, selalu melihat penyebutnya. Di dalam limit nanti belum tentu dia di bawah, karena bisa jadi akarnya dia di atas. Jadi jangan terrancu dengan definisi atau penjelasan dulu di SMP, karena di SMP dulu itu materinya adalah merasionalkan penyebut, dia hanya di penyebut. Sedangkan di sini dia posisinya itu bisa di atas, bisa di bawah, bisa pembilang, bisa penyebut. Maka perkalian dengan sekawannya, ini saya tulis lagi, limit X mendekati 3 dari 9 min X kuadrat per 4 dikurangi akar dari X kuadrat plus 7. Kita kalikan sekawannya dari ini, jadi 4 ditambah akar X kuadrat plus 7 per 4 plus akar X kuadrat plus 7. Mungkin kita sudah mengingat juga bahwa ketika ada operasi perkalian A ditambah B, ketika dikalikan dengan A dikurangi B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini bisa kita gunakan untuk menghitung hasil yang bawah. Untuk menghitung hasil yang bawah, berarti kan di sini kan 4 min akar ini ditambah 4 plus akar ini, maka nanti jadinya 4 kuadrat dikurangi, tandanya selalu dikurangi. Berarti yang bawah nanti itu adalah 4 kuadrat, itu hasilnya berapa, dikurangi yang akar itu X kuadrat plus 7 dikuadratkan juga. Jadi yang depan dikuadratkan, dikurangi yang belakang dikuadratkan, tandanya selalu dikurangi. Yang atas jangan dihitung atau dikalikan, biasanya ada yang tercoret atau yang disederhanakan dengan penyebut yang bawah, itu adalah pembuat nolnya biasanya. Maka sini saya tulis dia 9 min X kuadrat, saya kalikan, ingat kasih kurung, 4 plus akar X kuadrat plus 7. Ini saya perpanjang, ini ada limitnya sebenarnya karena belum kita substitusikan. Oke, setelah itu yang atas tetap 9 min X kuadrat, kita kalikan dengan 4 ditambah akar X kuadrat plus 7 per yang bawah 4 kuadrat hasilnya 16. Ini ada limitnya juga tadi belum saya tulis. Yang bawah itu 16 dikurangi, ini kalau saya kuadratkan, mungkin masih ingat ketika ada akar dikuadratkan maka akarnya langsung hilang. Tapi jangan sampai kurungnya dia juga dihilangkan, karena nanti akan mempengaruhi, karena bertemu juga dengan negatif. Maka di sini saya kasih kurung X kuadrat plus 7. Ini. Setelah itu yang bawah selesaikan, yang atas menunggu. Berarti limit X mendekati 3 dari 9 min X kuadrat 4 ditambah akar X kuadrat plus 7
per yang bawah 16 dikurangi 7 itu hasilnya 9 min X kuadrat, berarti langsung min X kuadrat. Jadi langsung kita selesaikan. Di sini sebenarnya kita kalikan dengan negatif, kalikan dengan negatif, maka nanti jadinya min X kuadrat min 7. 16 kurangi 7 kan 9, min X kuadratnya saya taruh sampingnya. Sudah, ternyata ketemu angka yang pembuat 0 tadi. Di situ saya sederhanakan, berarti kan sudah bukan menjadi bentuk pecahan. Ketika bukan bentuk pecahan, itu saya pastikan hasilnya tidak mungkin 0 per 0. Tapi ketika bentuk pecahan masih memungkinkan 0 per 0. Jadi di sini hasil limitnya X mendekati 3 dari 4 ditambah akar X kuadrat plus 7. Tinggal kita substitusikan aja langsung. Berarti 4 ditambah akar X kuadrat. X nya kita ganti 3 kuadrat ditambah 7. 3 kuadrat itu 9 tambah 7 hasilnya 16 kalau saya akarkan berarti hasilnya adalah 4 tambah 4 sama dengan 8. Maka hasil dari limit ini adalah 8. Tuh. Itu kalau kita selesaikan dengan cara perkalian sekawan. Nanti setelah itu A substitusikan ke hasil yang kita peroleh tadi. Dalil L-Hospital sebenarnya bisa untuk menyelesaikan semuanya, tapi mungkin berhubungan sama bab selanjutnya. Jadi kita fokus ke satu sama atau ke cara yang A sama yang B. Tapi saya jelaskan juga kita buat perbandingan. Dalam dalil L-Hospital itu atas diturunkan, bawah diturunkan. Jadi atas turun. Terus bawah juga diturunkan. Setelah itu A substitusikan. A itu berarti yang pendekatan tadi. Contoh yang ini misalnya nomor 1 saya selesaikan dengan cara turunan, berarti kan nanti jadinya limit X mendekati 2 X kuadrat, ini kan X kuadrat min 3X plus 2. Kalau saya turunkan jadi 2X min 3. Yang bawah X kuadrat plus 2X min 8. Kalau saya turunkan jadi 2X plus 2. Saya tulis di sini 2X min 3 per 2X plus 2. Setelah itu substitusikan atau masukkan 2 kali 2 dikurangi 3 per 2 kali 2 ditambah 2. 2 kali 2 4 kurangi 3 hasilnya 1. Yang bawah 2 kali 2 itu hasilnya 4 tambah 2 hasilnya 6. Hasilnya adalah 1/6. Sama. Sekarang yang ini tadi yang hasilnya 8 agak ribet. Memang ribetnya nanti dia di akar karena menurunkan akar. Kalau di turunan belum diajarkan maka akan bingung. Tapi sebenarnya dia lebih simpel penjelasannya. X mendekati 3 9 min X kuadrat. 9 kalau saya turunkan hilang, min X kuadrat kalau saya turunkan jadi min 2X. Selanjutnya 4 kalau saya turunkan hilang. Ini kan sebenarnya X kuadrat plus 7 pangkat setengah. Ini kalau saya turunkan jadi setengah, pangkatnya nanti dia berkurang 1. X kuadrat plus 7 dia pangkat min setengah. Nanti ada tambah lagi. Kalau bahasanya turunan itu U aksen, berarti diturunkan lagi. X kuadrat plus 7 diturunkan jadi 2X. Setelah itu limit X mendekati 3 min sama min kan jadi positif 2X. Ini kan pangkatnya dia negatif, saya bawa ke atas tujuannya biar berubah menjadi positif. Jadi kan kalau ke atas kan pangkatnya setengah, kalau ke atas pangkatnya setengah, sedangkan setengah sendiri itu bentuk akar X kuadrat plus 7. Yang bawah saya tulis setengah dikalikan dengan 2X. Sudah, selesaikan. Seret 3 masuk. 3 kuadrat hasilnya adalah, kalau saya tulis ya, 3 kuadrat ditambah 7. Kalau dibagi itu bisa saya rubah menjadi perkalian dengan cara 2 dibagi 1, dibalik yang belakang aja. Maka 3 kuadrat 99 tambah 7 adalah 16. 16 diakarkan hasilnya 4.
4 kali 2 hasilnya 8, sama dengan hasil tadi. Itu untuk limit fungsi aljabar. Jadi sementara kita gunakan cara A sama cara B, yang cara C mungkin kita pending, nanti setelah kita bicara turunan nanti kita masuk lagi tentang limit itu sendiri. Itu saya kira mungkin cukup sampai di sini. Kalian pelajari juga ada banyak sifat tentang limit, mungkin bisa kalian manfaatkan nanti kalau operasi penjumlahan bisa dipisah. Jadi misalkan kita bicara kalau konstanta, jelas ada sifat yang pertama, kalau ada limit X mendekati C dari K itu bisa langsung K. Yang kedua, kalau ada limit X mendekati C dari X itu langsung C. Ada juga ketika limit dari C, di sini saya kasih keterangan K kali fungsi tadi, maka nanti K-nya bisa keluar, limitnya tetap. Jadi di sini F(x) sangat banyak sebenarnya. Ada yang penjumlahan, kalau saya tulis lagi banyak, bisa kalian lihat di buku kalian. Ada yang penjumlahan limit X mendekati C dari Fx plus minus Gx, maka nanti juga jadi plus minus juga. Limit dari X mendekati C Fx, di sini juga plus minus, bisa dipisah gampang-gampangnya seperti itu. Ini juga ada limitnya mendekati C dari Gx. Ada banyak, ada kalau perkalian juga bisa dipisah, pembagian bisa dipisah, limitnya, pangkat, akar bisa keluar. Itu kalau sifat-sifat dari limit yang mungkin membantu kalian nanti. Mungkin saya kira untuk yang hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.